belum ngambil hero-nya ya. Yep. Sebenarnya bisa Fredrin bakal dipakai sama R7, tapi mereka nggak mau cari gara-gara. Pobius ini bakal menjadi kunci untuk mengcounter Pakito dan juga Benedetta kalau sampai terlepas. That's why mereka langsung nggak mau tutup. Oke, kalau dilihat dengan apa yang udah diamankan oleh Araxiosi beberapa waktu ke belakang ya, R7 dengan Yuzongnya pun kali ini mungkin mumpuni juga kok untuk bisa digunakan. Setidaknya bisa mengusir mundur jauh ke belakang dari Beatrix-nya. Lu pergi dulu menjauh dari rekan-rekan lu. Lu pergi, nggak ada lagi damage di dalam satu tim itu hingga membuat ya momentumnya kan bakal berubah lagi. Oh, bukan lu pergi, jangan kembali lagi. Lupakanlah aku. Duh, lupakan aku. Demasif kan tadinya. Demasif. Anda kawan. memancing masa. Ini kita nggak tahu nih apa yang akan dikeluarkan, apa yang akan dikeluarkan oleh R7 itu kan. Karena mungkin Fredrinnya nanti kan bisa aja bergerak entah ke XP lagi. Iya. Masih flex banget gitu hero yang dimiliki oleh Araxiosi. Tergantung sama nanti draft dari Araxiosi atau coachnya nanti maunya seperti apa Betul. gitu. Tapi kita bakal lihat satu pick yang bakal diambil sama Tiger Wong Esports, di mana tadi band terakhir dari Araxiosi juga menuju ke arah Kuproy. Kupra loh. Fanny mau keluar nggak? Bisa jadi nih kalau seandainya Kufra udah di band gini, karena mereka udah nggak mungkin pick assassin lagi, dan Farsia seperti kata Pulung tadi sebenarnya dikeluarkan karena mau ngadu high ground nih antara Yif dan juga Farsia. Tapi ini Fanny udah enak banget karena kenapa? Nggak ada single target lock dan keluar beneran. Keluar kan bener, udah langsung kayak ini loh trailernya nih udah kelihatan. Kupra kita band dulu. Wait, trailernya udah langsung rilis aja dia. Langsung nggak ada counter, satu-satunya lagi sisa Chow sebagai roamer. Tapi kalau Chow roamer, area of effect dari teman-teman Tiger Wong Esports cuman apa? Cuman Feather Airstrike sama Alecto Final Blow. Sisanya kebanyakan single target. Mungkin Beatrix bisa, tapi kan Bennett Rage juga susah banget connect-nya gitu kan kalau memang mau dipakein area. Ini untuk hero-hero locker yang benar-benar diambil semua ya. Ruby pun sebenarnya kan salah satu yang bisa menahan juga kan, daripada setidaknya dengan satu Donald Walking-nya. Sekarang tersisa Chow. Lalu ada Franco lagi. Cuman masih bisa gak? Jawhead. Iya, masih ada Jawhead. Sampai lupa kita sama Jawhead ya teman-teman. Walaupun buffnya sebenarnya Jawhead ini malah jadi enak antara jungler atau XP lane. Karena kan smart missile-nya juga di sakit ya kan. Terus juga nanti ada ditabrak juga ya kan. Double force-nya. Betul. Nah, ini yang bakal menjadi PR nih, karena memang sekarang dia jadinya roamer. Mungkin dari segi ejector yang nambahin shield itu nggak sebesar dulu. Tapi ya tergantung gimana nanti penggunaan dari Tiger Wong ya. Quick prediction draft. Ini kalau kayak gini kayak akan pengalaman ini ya. Ini Araxiosi pastinya udah lah. Ini udah sangat-sangat diunggulkan sekali udah kok. Penuh dengan akan pengalamannya. Draft pick-nya juga udah sangat menang. Bagus banget. Tapi kalau quick prediction-nya Tiger, apakah kalian bisa? Coba nih, ayo Tiger. Kita semangat Tiger ya. Karena yang akan kalian lawan raksasa, Titan. Ini super monster. Juara 2 di tier 1, pemegang beberapa kali piala dari MPL. Gak pernah absen dari M Series. Betul. Selamat berjuang. Kita hanya bisa memberi support moral dari selamat berjuang buat Tiger Wong, tapi good luck juga buat RRQ karena kita bakal langsung masuk ke dalam Land of Down. Inilah dia match yang pertama, game yang pertama antara RRQ Hoshi versus Tiger Wong, presented by BCA, ditemenin sama Combo Linglung, Coleus dan Pak Pulung. Let's go. Waduh, ini ibaratnya kita nih kok main futsal tapi yang kita ajak main Real Madrid. Nah, Real Madrid lawan jagoan Tarkam. Iya kan? Tapi gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Namanya Mobile Legends kan selama base belum hancur maka kita belum kalah. Itu kan prinsip dari kalau kita party loh. Iya, yang penting base belum hancur jangan suren dulu ya. Dan kayak kalian baru tarik satu hancur, bacot deh banyak banget memang di chat all-nya. Biasa para netizen ya kan. Tapi gini loh, Fanny early game-nya dia bakal kuat dibandingkan Pakito. Untuk coba dive in, untuk coba ngerush ke area gold lane. Gimana caranya Tiger Wong Esports menghambat pergerakannya Fanny loh? Sulit sih ini. Gimana? Mungkin bisa dilakukan dengan Jawhead yang mencoba untuk mengganggu ya, karena dia kan bisa mencicil duluan nih kok dengan smart missile-nya. Lalu nanti Pakitonya bisa datang untuk menjadi finisher aja. Mungkin kalau seperti itu tidak terlalu menggubris pergerakan dari Fanny ya, karena kalau untuk mau menggubris pergerakan Fanny di awal kayak begini, buset dah. Perbedaan damage-nya juga ada. Dari mobilitasnya juga sangat-sangat jauh banget. Digesek-gesek ke tembok juga pusing ya kan. Iya, apalagi kan kalau di awal kayak gini kan semuanya pasti fokus di area jungle kan. Di area yang sempit adalah kan playgroundnya si Fanny itu sendiri gitu. Betul. Itu yang bakal jadi problem sih bagi Tiger Wong Esports, terutama di early game. Apalagi kalau Fanny sampai dapat snowballing kayak sekarang, Steel Cable di area top lane, tapi dia was left benar-benar dihajar habis-habisan dan first blood presented by BCA didapatkan oleh R7. Meanwhile dari Thailand,
Skylar ditembaki sama Nibiru yang udah di buff yang membuat Skylarnya juga auto pusing. Iya. By the way, Pak Pulung, Oi, Yam Waslep ini mantan player alter ego bukan? yang mana? Yam. Oh ya bisa jadi ya? Iya kan? Iya. Yap, Kalau nggak salah ya deh. XP lanernya. Iya. Oke. Sudah lama menghilang dan sepertinya nongol kembali. Betul, tapi tadi ada Turtle Camp presented by Lita. Lita, teman-teman. Sudah mulai muncul tanda Turtle yang pertama juga, yang langsung dicolek-colek sama teman-teman dari Tiger Wong karena mereka menggunakan Fakito. Paninya sih masih Buset dah. sibuk aja ngambil purple buff, tapi ejector bahkan langsung Unstoppable Force dikeluarkan. R7 berhasil mencuri karena retribution dia tidak on point, bahkan Gugun dia harus tumbang. R7 masih bisa kabur ke belakang, tapi Pani langsung masuk dari Albert. Dan juga jauh headnya tidak bisa hidup lagi, Pak Pulung. Pengalaman berbicara, setup duluan tapi dibalikin oleh Aurora Kiyoshi. Ini yang harus mereka pelajarin. Ini yang harus mereka lihat bagaimana pergerakan dari Aurora Kiyoshi. Mereka nggak gentar sama sekali. Mereka maju padahal di bagian belakang untuk Ruby-nya sudah sangat diganggu oleh Jawhead loh. Semuanya, semua source skill-nya dikeluarkan khusus untuk Ruby tadi. Betul. Untuk ejectornya, stable force-nya memang benar-benar dihilangkan guna menjauhkan satu crowd control dari Aurora Kiyoshi, tapi tetap fokus ke satu hero itu pun tidak akan bisa membuat ini akan berjalan lancar ya. Dan memang sampai di menit yang ketiga ini pergerakan Araki Hoshi itu begitu efisien loh. Gak banyak movement yang terbuang sia-sia. Bahkan di sini Yam Buset masih bisa knife for knife. Electro Final Blow juga dikeluarkan menuju ke arah R7 dengan satu badara terakhir mencoba dikejar kah, ternyata masih bisa ngedash sedikit ke belakang. Oke, ada Ruby, Finn yang memang dikeroyok pula di tempat yang berbeda. Sementara untuk sekarang Safril dengan penggunaan Beatrix-nya masih aman 1-0-1, tapi di area yang berbeda Albert masih bersembunyi di dalam rumputan, sudah melihat bagaimana pergerakan dari Jawhead yang bersembunyi di area tepat berseberangan dengan dirinya, tapi satu buff Turtle masih berada di dalam tubuh dari Cloud. Akankah untuk Jawhead-nya keluar entah itu dengan ejector atau double force, tapi tidak, ditahan dulu. Yap, masih sabarlah karena Fanny-nya juga di sini udah nggak ada purple buff juga. Jadi Fanny untuk rotasi ke area bottom lane mungkin bakal sedikit lebih lama karena dia harus ngambil purple buff-nya. Tapi di sini Dedo. Dia yang dari tadi standby ya kan di area rumputan, mau nggak mau pun kayaknya harus keluar dari area sana karena ada VYN yang langsung datang siap untuk nge-backup kalau sampai Jawhead-nya masuk. Yap, sementara di atas ada pertarungan 1v1 situation Benedetta dan juga Fredrin, tapi Skylar sekarang sudah punya DHS. Pakito udah ada Hunter Strike pula. Sementara untuk Turtle Camp Center Pailita sudah siap untuk memanggil siapapun mendekat ke arah dirinya. Siapa lagi yang akan mendapatkan Turtle untuk yang kedua, karena 4 player dari Tiger Wong Esports pun sudah set up di area tersebut. Sementara untuk Fanny mundur dulu, Yip sudah datang. Sementara Finn akan maju bertemu dengan Jawhead. Namun Jawheadnya dengan ejector langsung melebar karena ada ditumpuk, ditembakin lagi dengan Lady di bagian belakang dan juga kadang serang dikeluarkan. Sementara untuk Rewind Elevation langsung di cancel begitu saja. Dan Fanny langsung pergi ke area yang berbeda karena untuk kali ini SP-nya sudah dikit banget. Rapat kita tidak kena karena siapapun. Benedetta memanfaatkan mobilitasnya yang sangat tinggi. Entah itu datang dari mana. XP Laner menuju ke area dari Turtle. Sangat-sangat jauh sekali kok. Yap, maka sampai kereset mereka nggak peduli. Tiger Wong mencoba untuk mencari kepala, tapi R7 Wizard flicker di waktu yang tepat buat tadi Widow. Sayang sekali Safril dia ketinggalan. Malah Safril pun menjadi korban. Fanny-nya nggak puas ngincer satu, mencoba untuk ngincer lagi dan double kill didapatkan oleh Albert karena Yam Waslep benar-benar tertinggal kali ini. Yap, ini lagi dan lagi ya. Ini bukan Fanny wireless ya. Yo, ini Fanny-nya kabelnya banyak. betul. Kalau kita kan wireless ya. Mohon maaf nih, betul ya. Kita nggak pakai kabel. Untungnya ini masih walaupun jadul tapi kan efektif. Pakai kabel gitu. Jalan teman-teman. kaki. Iya, tapi ini kita bakal lihat replay presented by Grab di mana tadi memang dari teman-teman Tiger Wong mereka mencoba untuk mencari kepala dari Turtle pun dicuekin, tapi ketika Albert datang benar-benar langsung menghajar satu persatu. Yang pertama Varsha yang sempat dihajar walaupun Skylar tumbang tapi langsung di follow up lagi untuk Safri dan juga Yam Waslep menjadi korban berikutnya. Dan di area mid lane pun ini Yam Waslep-nya benar-benar monyok sih karena memang Benedetta di early game biasanya dia build item damage terlebih dahulu sebelum nanti item defensif. Dan sekarang ini kayak setiap kali dia masuk langsung darahnya sisa satu bar. Ini mana lagi ya, masalahnya Fanny mobilitasnya memang sudah tidak terbangun pula. Nggak ada benar-benar stopper yang dimiliki, stopper yang memang aktif langsung bisa menghambat pergerakan dari Fanny itu sendiri. Tapi Finn berhasil dengan nama pendeknya dan juga memancing Jawhead masuk ke paket dalam. Tapi untungnya masih ada backup DP di bagian belakang. Tapi untuk kali ini langsung ditabrakin untuk saya dengan adanya pergerakan Blazing Duet dan juga Reload Manipulation. Di area yang berbeda ada Katra yang dikeluarkan. Tapi untuk kali ini Fanny-nya sedikit lagi happy tersisa. Albert masih berhasil selamat pergi dari area tersebut. Dan juga Skylar udah mulai hadir. Seperti apa lagi nantinya setup yang akan dilakukan oleh kedua player dari Aurora Kiyoshi. Dia nggak pakai Flame Retribution ya. Kalau pakai Flame Retribution mungkin itu Varsha-nya
bakal ter-take down karena nggak ada damage yang bisa dihasilkan dari retributionnya. Itu hanya akan memberikan either memang slow effect kalau dia pakai yang ice, tapi ini dia head to head presented by Koda Shop. Fanny versus Pakito yang digunakan oleh Albert versus Gugun Desmond. Ya dimana kayak yang tadi udah Kolis mention, Fanny itu bakal kuat early game, tapi Pakito sekarang udah di nerf dan burst damage ini nggak sebesar dulu. Makanya Pakito harus benar-benar make sure dia kayak bisa untuk nargetin di hero-hero yang memang lembek untuk bisa instant kill. Malahan untuk beberapa fighter yang memang sudah ada adjustment yang sangat-sangat baik pula, kemarin tadi nggak dipakai hari ini ya. Hey, Albert buset bisa balik badan kayak begitu muternya. Hey, pakai power steering ini udah di fix banget ya untuk Paninya karena beloknya juga enteng banget, tapi Fredrinnya sendirian malah langsung menghilang. Pak beloknya, Pak balancingnya bagus banget Pak. Yo, itu langsung set 3 kabel langsung balik badan ya, gak pakai lama. Kita kagak bisa kayak gitu. Tapi ini dia Turtle Camp presented by Lita juga sudah keluar. Oh, Albert darahnya udah mulai gak kelihatan. Apakah dia bakal tumbang? Ternyata tukar nyawa antara Yam Waslet dan juga Albert. Jadi tanda Gugun Desmond dapetin Turtle tanpa dikontes. Yap, benar sekali. Tapi mereka sekarang dari Tiger Wong Esports sejauh ini ya masih cukup bisa mengimbangi loh. Malah rewardnya mereka yang mengungguli. Reward mereka langsung dikeluarkan berbeda tapi langsung di cancel. Di bagian belakang coba lihat Pakito dan Joen bekerja sama. Hanya saja untuk Beatrice kali ini berhasil langsung tertangkap. Dan juga pertemuan antara R7 dan juga dari Joen itu sendiri masih akan cukup lama ya. Bagus banget mereka flanking ke belakang. Dan memang di sini Cloud-nya Skylar harus berhati-hati karena Blessing Duet nantinya tuh bisa di-cancel pakai ejector. Dan buat teman-teman yang lagi nontonin Piala Presiden kurang lengkap kalau nggak pakai cemilan, yang belinya order di Grab. Jadi nobar Piala Presiden sambil order di Grab, diskonnya sampai 50%. Langsung aja ke grb.to/PPE atau scan QR code di kanan bawah. Bede, coba kalau Mystery Shop aja emblem yang di Mobile Legend tuh ya. Itu ngasih kan nguranginnya ngasih diskonnya nggak banyak-banyak banget kayak yang Grab gini 50%. Sampai 50%. Sampai 50%. Bahkan lebih unggul daripada Mystery Shop. Iya, Anda bisa terlihat banyak cuan di depan pacar Anda, silakan. Iya. Manfaatkanlah ini. Waduh. Tapi Long gini. Woi, ini benar-benar perbedaan gold gak beda jauh, bahkan diunggulin sama Tiger Wong Esports. Iya loh. Iya kan? Melawan Haruki Hoshi loh, Long. Lawan Haruki loh. Ini gimana Tiger Wong dengan seluruh deretan hero yang bisa dibilang ini Haruki Hoshi unggul banget kemana-mana loh. Tapi ternyata mereka berhasil untuk tahan early game-nya. Bahkan objektif saat ini lebih dikuasai karena inner bottom turret barusan diambil sama Benedettanya Yam Waslet. Yap, sementara itu di tengah. Hey, Joheadnya berhasil mendapatkan siapa itu langsung terlempar. Tapi untuk Clay-nya pun kali ini tidak bisa lagi bertahan. Malah Joheadnya langsung ditukar nyawa saja 4 lawan 4 di area mid. Ini udah kayak ngobrol anak STM. Serem juga ya tiba-tiba rame-rame, tapi ini dia Lord presented by Samsung Galaxy A Series 5G sudah mulai muncul juga di Land of Down. Paninya Albert, apakah dia bisa melakukan pencurian seperti Turtle tadi? Karena ini bakal menjadi resiko juga kalau sampai dia masuk sembarangan, masuk sendirian. Ada Jauhead yang sudah siap bakal langsung auto tabrak Imang pakai Unstoppable Force. Tapi ternyata di belakang dia mengincar ke arah Gugun. Gugunnya ter-take down dan ini menjadi tanda yang baik buat RRQ karena tidak ada retribution dari Tiger Wong. Keren sih objektifnya Eko ya. Untuk Albertnya langsung mengarah ke arah Pakito, di mana Pakito tadi nggak ada penjagaan sama sekali, walaupun ada Beatrix di sebelahnya, damage-nya juga belum cukup. Tapi sekarang Rival Mavens yang dibuka, tapi malah langsung di cancel, dan juga Lord-nya berhasil diamankan oleh Albert, dan juga Albert mulai bergerak ke bagian depan dengan satu lahan yang sangat-sangat sempit sekali. Satu hit terakhirnya, tapi Parsha malah berhasil men-shutdown dari Albert itu, tapi Parsha pun tidak akan bertahan jauh lebih lama lagi. Malah Beatrix-nya mendapatkan pelekar R7 dua player. Tapi tadi R7 bagus belum? Dia ngincernya ke arah Varsha yang bisa melakukan defensif yang begitu baik dengan adanya Feather Airstrike. Sekarang udah nggak ada Varsha, at least Arachiosis bisa sedikit lebih bebas untuk ngambil outer middle turret atau inner middle turret supaya Tiger Wong-nya ini sudah mulai ketekan. Wow, ini sang raja yang sudah biasa menghadapi macan. Walaupun yang biasa dihadapi macan putih, kali ini adalah macan Oyen. Iya. Nah, tapi macan Oyen ya masih bisa melakukan perlawanan nih karena biasa jagoan gang ini kalau macan Oyen. Macan Oyen jagoan. Oh iya juga ya, jagoan. Iya, biasanya kan di gang-gang tuh macan Oyen udah paling imba guys. Betul. Hah, ini kita fokus lagi ya teman-teman ya. Dari sisi itemnya, buset Ruby ada apa aja lo? Ruby udah punya 2 item. Ini sangat penting mulai untuk menangkal dari magical damage yang bisa dikeluarkan oleh Varsha. Athena Shield sudah jadi. Lord bergerak di atas.
siap untuk masuk ke dalam area pertahanan. Jauhead berjaga sendirian di bagian luar. Siapa nantinya akan menjadi korban? Karena kali ini kalau kita lihat Jauhead yang punya flicker, dia siap. Unstoppable Force-nya berhasil langsung melebar Freddy ke bagian belakang, ditembak lagi dengan satu di biru passion, dia darah tinggal sedikit tapi dia masih berhasil kabur. Malah untuk Jauhead yang berhasil langsung dihancurkan begitu saja. Benedetta mencoba untuk mengejar ke bagian depan, ada Clay dan juga R7 yang tepat berada di depannya di dalam area rumputan. Waduh, itu benar-benar hingga tetes terakhir langsung dihajar menuju ke arah robot ya tadi ya Lungnya. Iya. Karena memang dia tadi masuk sendirian, ejectornya pun nggak bisa di follow up sama teman-teman dari Tiger Wong karena reward manipulation itu langsung di pop up sama Clay. Betul. Di momen yang tepat yang membuat Tiger Wong pun harus memikirkan 2 hingga 3 kali masuk atau enggak nih. Nah, masuk apa enggak nih? Lanjutin apa enggak nih? Betul. Yang penting jangan udah masuk belum, itu bahaya ya Iya. teman-teman ya. Karena nanti kalau udah masuk belum kan ketok pintu dulu assalamualaikum Betul. gitu Pak Pulung. Harus dulu. Betul kok. Kenapa Pulung? Gak apa-apa Pulung kok. Gua ngeri ngelanjutin. Linglung kita beneran berdua tuh. Wow. Oke, di area purple buff yang dimiliki oleh Tiger Wong Esport pun sudah diinvasi oleh beberapa player dari Arki. Clay-nya tidak mau menampakkan wujudnya. Namun untuk kali ini Clay-nya bergerak ke bagian bawah. Pakito sedikit memberi tumbukan dan juga ada konsil. Namun udah ada pergerakan pula di mana Pakito-nya berhasil langsung ditangkap. Right. Tinggal sedikit lagi dan berhasil langsung diajukan. Immortal yang pecah tapi Fanny-nya malah berhasil langsung didapatkan untuk duluan. Pakito-nya pun mendapatkan nasib yang sama untuk kali ini. Masih jungler hilang. Weh, Bennett. Perhatiin gak lu? Iya, 1 tukar 1. Tapi dua-duanya nih RRQ Hoshi bahkan lumayan cukup bonyok. Dan sekarang Benedettanya Yam ini benar-benar langsung menggunakan metode split push. Langsung dihajar base top turretnya. Dan Lord Ken-nya udah mulai menunjukkan bahwa presented by Samsung Galaxy A series sudah mulai muncul dari lockdown. Tapi Parsanya tumbang, Yam juga tumbang, 2 hero bahkan menuju ketiga karena Safril. Sekarang tapi dibalikin. Skylar di outplay, double kill didapatkan. Tapi darahnya dia tidak bisa selamat karena terbakar. Yang penting bukan terbakar cemburu Pak Pulu. Terbakar api cemburu terfikirkan tiap hari, ditampar oleh ekspektasi hingga kau menjadi orang yang terbuang hingga jauh hari. Well, gak jadi ngelor dari kedua tim Pak Pulung ya. Karena memang hilang member-member pentingnya. By the way, like-nya udah 57.000. Masa sih enggak? Ini penontonnya udah 57.000. Like-nya 1,8. Iya, like-nya cuma 1,8. Hari ini Choji itu katanya kalau memang sampai 25.000 like ya kok ya, dia mau goyang-goyang loh katanya. Goyang ninja. Enggak cuma goyang. Jadi dia sambil nganalisa sambil push rank. Nah, itu dia. Ya, solo rank sambil nganalisa nanti teman-teman jadi Keren gas. Like-nya 25.000, kita kasih paham kemampuan Ninja Choji multitasking. Ninja Choji itu bisa apa aja loh teman-teman. Serius. Dia kan bisa kage bunsin, aman jadi. Betul. Wah, Kama Buta mah bisa apa aja. Tapi kita back to the game di mana Lord udah mulai dicolek-colek. Sempet irisan dulu. Emang Vendetta gak connect. Tapi Yam was left dari belakang mencoba sneaky. Unstoppable Force dilempar ternyata Albert. Dia tidak bisa bertahan tanpa jungler. Lord terbuka lebar bagi para macan-macan Oyen. Oke, 4 melawan 4 bedanya. Yang satu punya retri, yang satu enggak mau dilanjutin apa enggak nih sama Tiger Wong. Karena kalau mau dilihat dari posisi, ya mereka setidaknya unggul karena mereka punya retribution. Tapi kalau untuk masalah setup, ya ini pengalaman berbicara lagi nih. Yap. Karena dari arah Kyoshi juga tadi R7 bahkan yang tanpa retribution. Tapi lihat udah mulai dilempar Peyeng. Dan ini dia langsung dibuat manipulation juga, dibuka blessing duet. Langsung ngepedil si burung yang kabur. Dan di belakang sana si Gugunnya dengan 2 bar darah terakhir. Bakal dikejar enggak? Flicker digunakan R7. Skylar bahkan menggunakan battle mirror image. Tapi Gugun masih licin kayak belut. Dan sekarang bersembunyi di rumputan. Masih bisa digocek Void Crystal. Ini benar-benar kesambat Neymar dia. Angkara Gugun berhasil kabur dari area tersebut. Tapi Bennett-nya udah hadir kembali. Bahkan untuk sekarang Skylar-nya sudah mulai mencicil ke arah Lord. Walaupun mereka masih penuh akan tekanan sama seperti cicilan itu sendiri kok. Di balik sebuah cicilan terdapat banyak sekali tekanan dan Lord-nya 8. Karena Gugunnya darahnya sekarat ya kan. Mereka cuma butuh tadi si R7 yang menggunakan Fredrin Sambalado langsung nge-zoning out. Hey! Kenapa? Oke. Kenapa? Untung saya masih fokus ya. Saya itu ngeri latah saya lanjutin. Jangan dong Pak Pulung. Iya. Jangan. Karena masalahnya dari tadi sudah nyerempet ini. Mau Makanya kita tadi sebelum mereka sudah bilang hati-hati ya Pak. Oke, ini pertempuran antara Fanny dan juga Benedetta ya sama-sama bisa what? Dian! Damage apa itu Pak Pulung? Darahnya penuh. Sampai sisa 1 bar doang di cutthroat Pak Pulung.
Itu ini ibaratnya kayak kita nih baru pulang sekolah, tahu-tahu orang tua kita kayak ngomong, lihat tuh anak ibu Susi juara 1, kamu apa? Ya Allah, gue pengen kabur lagi. Sakitnya tuh di mana gitu lagi. Dia juara di kelas. Kamu lomba tinju Cuman apa? Aduh. Tapi ini dia Lord langsung nge-charge ke arah base dari Tiger Wong Esports, pelan-pelan maju seperti cowok-cowok yang lagi PDKT. Walaupun Pandinya juga sudah mulai datang, juga tadi berhasil di cancel. Ada knockout strike, Mega berhasil didapatkan sama Clay karena Parsianya juga tumbang. Discable dari Albert tidak menghindari karena langsung masih bisa masuk ke belakang. Safril. Dia pun langsung dijewer mamanya untuk balik, gak boleh kelamaan main Mobile Legend. Dan ini dia Cannonnya masuk ke arah base, mulai dipukulin PYN-nya tapi tumbang. Yang Waslep sendirian melakukan defensif tanpa minion yang ada. RRQ belum bisa end game-nya Pak Pulung. Iya, cuman respawn dari tim Tiger Wong Esports ini masih lama banget loh kok. 10 detik ini Magic cukup Web. lah untuk beberapa pemain dari Galaxy agar bisa langsung menyelesaikan di game yang pertama ini. Portal pecah. Karena Pandinya udah mulai datang dan juga Cut portalnya drop, pecah, wipe langsung out. data di cut drop. Dan hilang sudah. Wipe out untuk RRQ OC. Walaupun game pertama penuh akan perlawanan diberikan oleh Tiger Wong. Wah, gila Cukup sih. mengejutkan loh ini Tiger Yup. Wong. It's not an easy win dari RRQ. Ini benar-benar membuat RRQ-nya agak menggila nih ya, dan RRQ menjadi pemenang dari game yang pertama presented by BCA. Ih, sedap. Oke guys, kita sudah menyaksikan di match yang pertama stage group Piala Presiden, bagaimana Max RQC melawan Tiger Wong Esports yang dimenangkan oleh ERQ Hoshi dengan skor 1-0. Oke guys, kita akan menyaksikan di match yang kedua, apakah ERQ mampu membantai Tiger Wong atau justru Tiger Wong yang membantai ERQ Hoshi. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa kita akan melihat di match yang kedua Piala Presiden. Oke, check it out guys.